Hai sahabat pintar, jumpa lagi dengan saya di sini. Hari ini kita bahas lanjutan dari vitamin, yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita saksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Mari kita lihat videonya. Halo sahabat pintar, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video ini, kita akan membahas lanjutan dari berbagai macam vitamin. Vitamin ini adalah vitamin D. Vitamin D merupakan salah satu unsur penting untuk penyusun tubuh. Vitamin D adalah nutrisi yang bermanfaat untuk pembentukan tulang. Apakah hanya itu manfaat vitamin D? Tentu tidak. Tenang. Masih banyak manfaat lainnya. Ayo kita lihat. Vitamin D juga diperlukan tubuh. Untuk apa saja? Itu untuk menjaga kesehatan organ tubuh. Di antaranya, yang pertama adalah jantung. Yang kedua, otak atau sistem saraf pusat. Yang ketiga, salah satu alat gerak aktif pada tubuh, yaitu otot. Baiklah, kita bahas hal berikutnya. Masih banyak hal penting yang akan kita bahas dalam vitamin D. Vitamin D terbentuk secara alami ketika kulit terkena sinar matahari. Makanya, kita dianjurkan untuk berjemur pada sinar matahari pagi. Tidak jarang orang juga berjemur di pantai dan berolahraga di pantai agar mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak.
Melalui sinar matahari, bahkan sebagian besar kebutuhan vitamin D terpenuhi ketika kulit terkena paparan sinar matahari atau ultraviolet. Info yang menarik, masih ada yang lainnya. Vitamin D merupakan vitamin yang larut dalam lemak. Sumber utama vitamin D adalah kulit yang terpapar radiasi ultraviolet. Ultraviolet itu adalah sinar matahari ya. Di dalam tubuh, vitamin D diserap di usus dengan bantuan senyawa garam empedu. Setelah diserap, vitamin ini kemudian akan disimpan di jaringan lemak atau adiposa dalam bentuk yang tidak aktif. Pembahasan berikutnya adalah produksi vitamin D dalam tubuh. Vitamin D merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi oleh tubuh. Ayo kita lihat alur bagaimana tubuh memproduksi vitamin D. Kita mulai dari saat kulit terpapar cahaya matahari, tubuh secara otomatis akan mengubah senyawa dehidrokolesterol menjadi kolekalsiferol. Itu nama senyawa ya. Maksudnya yaitu mengubah paparan sinar matahari menjadi senyawa vitamin D. Proses ini terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet B ya, atau UVB. Tahap selanjutnya, senyawa kolekalsiferol dirubah menjadi senyawa kalsitrol, yaitu bentuk aktif dari vitamin D dalam tubuh. Jadi, prosesnya seperti pertama, kulit terpapar sinar matahari mendapatkan cahaya dan menjadi senyawa kolekalsiferol. Kemudian terjadi proses perubahan dari kolekalsiferol menjadi kalsitrol di dalam ginjal, sehingga menjadi bentuk aktif dari vitamin D di dalam tubuh. Setelah terbentuk vitamin D yang aktif, maka vitamin D siap diedarkan ke bagian-bagian tubuh yang membutuhkan
terutama organ tulang dan gigi. Kemudian, ketika kadar kalsium dalam tubuh berkurang, kelenjar paratiroid akan merangsang usus dan ginjal untuk menghasilkan vitamin D agar tubuh menyerap kalsium lebih banyak. Tapi, apakah ada orang yang kekurangan vitamin D? Pertanyaan yang bagus. Ada. Beberapa orang ada yang mengalami kekurangan vitamin D. Jangan lewatkan pembahasan ini. Ayo lihat penyebabnya. Tidak sedikit orang yang mengalami kekurangan vitamin D. Hal ini biasanya terjadi ketika tubuh tidak mendapat sinar matahari yang cukup atau tidak efektif dalam menyerap vitamin D. Lalu, apa yang terjadi jika kekurangan vitamin D pada tubuh? Tentu ada resikonya. Mari lihat pembahasannya. Akan kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, pada bayi. Jika kekurangan vitamin D bisa menyebabkan otot kaku, kejang, dan kesulitan bernafas. Cukup berbahaya ya pada bayi jika kekurangan vitamin D. Yang kedua, pada anak-anak. Jika kekurangan vitamin D pada anak-anak akan menyebabkan nyeri tulang kaki, nyeri otot, gangguan pertumbuhan tinggi badan, terlambat pertumbuhan gigi, infeksi pernapasan, dan pelemahan otot jantung. Yang ketiga, pada orang dewasa. Bisa menyebabkan keluhan rasa lelah, nyeri atau pegal, perasaan tidak enak badan, dan pada kondisi parahnya, osteomalacia. Setelah mengetahui apa yang terjadi jika kekurangan vitamin D, lalu apa yang harus dilakukan agar tubuh tidak kekurangan vitamin D?
Jadi kita harus memikirkan solusinya. Ada beberapa cara agar tubuh tidak kekurangan vitamin D. Disimak baik-baik ya. Kita akan jelaskan satu persatu cara memenuhi kebutuhan vitamin D. Yang pertama, mengkonsumsi makanan dan minuman yang kaya akan vitamin D, seperti ada minuman susu sapi, atau bisa juga susu kedelai, kemudian yogurt, dalam bentuk makanan seperti telur, minyak ikan, ikan tuna, ikan sarden, ada jamur, buah-buahan seperti jeruk, strawberry, dan ditambah dengan sayuran hijau. Solusi kedua, berjemur di bawah sinar matahari pagi dengan rentang waktu selama 10-20 menit, setidaknya 2 kali seminggu. Ikuti anjuran yang benar. Cara yang ketiga agar tidak kekurangan vitamin D adalah mengkonsumsi suplemen vitamin D jika diperlukan. Nah, itu dia pembahasan tentang vitamin D. Semoga kita selalu sehat dengan cukup mengkonsumsi dan tubuh bisa memproduksi vitamin D secara alami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tetap sehat dan rajin berolahraga.